kalian tinggal mempelajari. Kemarin kan modulnya udah di share ya. Nah, kalian baca aja itu di modulnya. Kita mau sedikit praktek nih. Tadi kan kata si Noval harganya masih belum ini ya. Nah, kita sekarang coba inputkan harga gimana nih, cara nginput harganya. Nah, pertama kan yang terlibat itu kan pasti ada pekerja kan, ada pekerja, ada juga material atau bahan-bahannya ya. Nah, untuk sekarang mah kita coba inputkan si pekerjanya ya, atau orang-orang yang terlibatnya di project kita. Nah, oke, caranya gimana? Nah, gampang, kayak kemarin aja nginput pekerjaannya, tinggal di copy yang dari Excel. Nah, ini kan harganya udah ada. Yang kalian kemarin bikin RAB itu kan pasti ada harga tukangnya kan. Nah, harganya, nah biar lebih gampang di Microsoft Project, rubah dulu harga orang per hari ini dirubah ke per jam ya, tinggal dibagi 8 aja. Ini misalkan pekerja perharinya 85.000, tinggal dibagi 8 jadi berapa gitu ya. Nah, yang diinputkan ke Microsoft Project ini yang per jamnya. Nah, kenapa per jam? Sebenarnya bisa input ke Microsoft Project itu yang perharinya langsung gitu ya, tapi kalau saya pribadi lebih enaknya per jam. Kenapa? Soalnya kan kalau di proyek itu kan ada yang namanya overtime ya, takutnya ada waktu tambahan atau lembur. Nah, kalau lembur itu kan dihitung biayanya per jam kan, kalau biaya bayaran lembur gitu. Nah, makanya di Microsoft Project lebih enak kalau kita pakai per jam. Nah, kita inputkan di Microsoft Project. Nah, cara inputnya di bagian, bukan di sini ya. Kalau kemarin kan langsung di sini di Gantt-nya. Nah, kalau nginput harga pekerja itu di sini di resource sheet. Nah, di sini kita ulang lagi ya. Nah, delete. Nah, misalnya yang ini kita ambil yang ini. Oke, kita copy terus input di sini ya. Oke ya. Nah, ini kan masih kosong nih standar harganya. Nah, kita inputkan aja di sini si harga tadi. Ini harganya udah per jam ya. Ini kan standar rate-nya per horse ya, udah dirubah ini jadi horse. Oke. Yang lain. Nah, ini maksudnya 100% ini ngitungnya orang ya. Jadi 100% itu satu orang. Kalau misalkan 200, nah berarti kan 2 orang. Kita jangan dulu ngotak-ngatik ini, nanti kelihatan kalau misalkan kekurangan pekerja, nanti ininya bakal jadi merah nanti. Nah, inputnya ke sini itu gampang nanti. Nah, tinggal resource-nya diisi. Nah, misalkan nih pembersihan lokasi, nah, yang dibutuhin apa aja nih? Kerja misalkan ya. Oke. Terus pengukuran pasangan bau plang. Nah, ini kan pasti ada surveyor kan? Terus ada juga misalkan pembantunya atau yang ngedampingin misalkan kerja. Nah, terus apa lagi? Galian tanah yang dibutuhin apa? Misalkan kerja sama tukang batu misalkan ya. Nah, kayak gitu aja. Jadi kalian nyoba-nyoba aja untuk yang ini. Nah, nanti di modul juga sebenarnya ada di modul cara pengisian pekerja kayak gini ya, sebenarnya ada. Nah, misalkan ini urugan tanah kembali yang dibutuhin, misalkan pekerja sama tukang batu juga misalkan ya, atau misalkan pekerja doang nih, gak usah ada tukang batu. Nah, buangan tanah juga misalkan yang dibutuhin connect atau pekerja. Nah, kayak gitu aja di sini. Terus yang lain juga sama nih, pekerjaan bidding kan ada
kerja, terus misalkan mau harus didampingi mandor juga misalkan, atau kayak gimana, ini terserah kita sih sebenarnya. Asal jangan ngaco aja, misalkan tukang dinding kalian pasang di sini surveyor ya, gak gitu juga gitu ya, harus nyambung pesteran misalkan pekerja. Kayak gitu. Nah, nanti mereka ini harga-harganya nanti kelihatan. Nah itu nanti tinggal diklik aja. Nah ini kalau misalkan ada tanda orang seperti ini artinya kekurangan orang deh. Tuh. Ya dibayarnya misalkan 850.000. Kenapa 850.000 ya? Karena 10 hari kan, satu orangnya tadi per hari 85.000 kan, karena 10 hari dia costnya 850.000. Nah kayak gitu. Nah kalau misalkan kekurangan orang gini gimana nih ya, kita harus tambah lagi mau gak mau ya, kita ngulik aja sampai tanda orang ini hilang gitu ya. Nah misalkan kita tambahin jadi 4 orang atau tulisnya 400. Oh, udah hilang berarti udah cukup. Nah kayak gitu ya, yang lain sama tetap. Kerja sama misalkan tukang batu deh, tukang besi, fondasi, tukang besi beton, tukang batu. Nah bisa kayak gitu. Fondasi tapak juga sama, dia butuh kerja tukang batu, tukang besi. Nah terus kalian sampai selesai diisi kayak gitu ya. Nah tugas kalian juga sama yang kemarin kayak gitu. Nah terus cara lihat nanti kan kita bisa lihat langsung kurva S-nya. Kalau kalian udah beres inputnya, kita bisa lihat kurva S. Nah kurva S otomatis langsung dari Microsoft Project. Nah kita langsung aja lihat. Nah kita langsung aja lihat di menu report di sini nih. Nah, kemudian kita ke visual report. Nah kita lihat cash flow. Nah kan pengen tahu keuangan sama ininya kan, kalau kurva S kan dihitungnya bobotnya dari anggaran kan. Nah kita maunya per tahun, per apa, 4 itnya 4/4 tahun, atau misalkan per bulan atau per hari atau per minggu, ada terserah. Nah, kita ambil contoh per minggunya ya. Nah nanti otomatis langsung diekspor ke Excel. Nah untuk tampilan awal pasti kayak gini nih ya. Nah untuk merubah atau ngeditnya kita kesini aja. Nah, kita timbulkan dulu semuanya. Oke. Nah ini dia. Nah ini kalau udah gini enak. Nah ini dari Microsoft Project-nya. Ini bisa diatur sesuai keinginan kita sebenarnya, desainnya itu ya. Bisa otak-atik lah. Kalau ini kita close. Nah menunya bisa dirubah. Kita change chart type. Nah ini bisa tipenya bisa dirubah-rubah. Kita mau cuman misalnya pakai garis doang, kolom, ini macam-macam ya. Nah intinya kalau di Microsoft Project kita tinggal langsung aja di visual report, jadi ketahuan pengeluarannya per minggunya tuh. Kalau diekspor per hari ya berarti per harinya berapa, nanti lebih rinci ya. Untuk sekarang mah kalian latihan dulu aja ya, cara input harga pekerjanya ya. Jadi tadi udah ada, kalian tinggal ikutin aja. Nah ini juga sama, tinggal diisi aja apa yang dibutuhkan di sini.
Aduh, hujan deh. Ya, jadi untuk yang tugas kemarin mah kan sampai lihat di CPM-nya ya, sampai kelihatan dulu lah CPM-nya sampai sini. Sampai jalur kritisnya kelihatan, yang merah ini sama CPM-nya kelihatan. Oke. Nah, untuk input progress mah kemarin udah kan, kalian kalau misalkan ini projectnya sedang berjalan, misalkan kalian sudah di lapangan, kita tinggal tambahkan aja progress di sini nih. Nah, yang kemarin yang input progress kan kalian pas udah di lapangan kan, yang udah beresnya tinggal di checklist aja atau ditulis 100% ya. Saya ulangi lagi nih, sekarang pembersihan lokasi udah beres, kita tulis 100% kayak gitu. Ukuran udah beres misalnya. Nah, kelihatannya udah beres, nah tinggal 100% kan aja. Nah, otomatis di sampingnya ini udah ada checklist ya, berarti artinya si pekerjaan ini udah selesai. Nah, kalau misalkan belum 100%, misalnya anggap 75%. Nah, belum ada checklist kan di sini. Artinya kan dia masih ada progres sisa yang belum beres ya. Nah, kayak gitu. Nanti di laporan kurva S juga nanti bakal ada 2 garis kurva nantinya. Jadi ada kurva pelaksanaan. Nah, kalau yang tadi kan kurva perencanaan aja berdasarkan biayanya ya. Nah, kalau udah diinputkan progresnya ini, nanti otomatis bakal ada kurva yang kedua atau kurva pelaksanaan. Nah, untuk mengetahui persentase keseluruhan project, misalkan selesainya kita di kolom kedua. Nah, yang ini sisanya belum misalkan ya. Kita kolom kedua anggap baru 80%. Ya, berarti yang lain belum ya. Nah, kita pengen tahu nih project keseluruhan kita itu udah berapa persen. Nah, biasanya kan di lapangan ditanya kayak gitu ya. Ini project udah selesai berapa persen nih? Nah, biasanya kalau orang lapangan mah kan biasanya suka dipatok atau misalkan dikira-kira ya, oh iya mah sekiranya udah 50%-an lah. Nah, kalau misalkan pengen lebih rinci lagi udah berapa persen ya, kita tinggal kalau pakai Microsoft Project tinggal kesini aja, lihat di report, terus di dashboard, nah lihat di project overview. Nah, project kita udah mencapai 31% misalnya ya. Nah, 31% ini misalkan apa aja. Nah, ini ada pekerjaan awal, pendahuluan udah beres, pekerjaan tanah, pekerjaan dinding. Nah, pekerjaan struktur baru mencapai 27%. Nah, yang lain belum misalkan. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sisanya kalian bisa berlatih atau ngulik sendiri ya. Kalau misalkan, soalnya kalau saya ajarin kayak gitu kayaknya kurang lah. Jadi harus benar-benar harus ngulik sendiri. Nanti kalau ada yang gak ngerti pas kalian ngulik atau apa, misalkan ada yang error, nanti boleh ditanyakan ya. Jadi intinya kenapa kemarin dikasih tugas, yaitu sebenarnya tugasnya tinggal copy paste aja sih ya, tinggal copy paste terus kalian bikin predesesornya. Kalau predesesor kan itu sesuai logika atau perkiraan aja ya, pekerjaan tanah misalkan dilanjut pekerjaan apa ya, kalau predesesor mah gampang. Nah, kayak gini. Kemarin gue kan tugasnya baru sampai sini doang, isi ini. Oke ya, nanti takutnya kan UAS sih kayaknya pasti bakalan berkelompok juga, tapi per orangnya itu harus bisa ya, per orangnya harus bisa. Makanya
kemarin saya share modul sama dikasih latihan itu buat ya biar kalian paham lah atau minimal kalian tahu bahwa Microsoft Project ini gunanya buat ini loh gitu ya. Oke, nah, sebenarnya kalau kalian udah bisa minimal udah bisa basicnya lah ya, itu bakal mempermudah ya. Siapa tahu kalian punya atau project ya minimal bangun rumah atau apa, nah kalian bisa pakai ini gitu ya, bisa langsung kalian terapkan gitu untuk penjadwalan. Jadi kalian nggak usah bikin laporan harian di Microsoft Excel per hari kayak gitu, wah tanggal gitu ya. Nah kalau pakai Microsoft Project kalian tinggal input progresnya aja, jadi kalian per harinya itu udah ada. Oke, untuk sekarang mah sampai itu aja sih untuk hari ini, sampai input. Nah nanti kalian coba-coba aja kalau misalkan mau coba input sama materialnya. Oke ya, nanti untuk tugasnya sok kalian kerjain aja dulu, masih ada waktu. Sok sekalian latihan ngulik Microsoft Project. Kalian udah pada install berarti ya. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih pada teman-teman. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa dikerjakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.